Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ini adalah materi yang ke-9, penjelasan tentang tasjir matan al-waraqat dalam ilmu usul fiqih. Kita akan membahas tentang nasakh. Beliau mengatakan wa amma naskhu fa ma'nahu, adapun nasakh maka maknanya secara bahasa adalah al-izalatu. Ini versi yang pertama, al-izalatu, menghilangkan. Contohnya dalam bahasa Arab orang mengatakan nasakhati syamsu dhilla. Matahari telah menghilangkan bayangan, jadi bayangan benda. Ketika sudah tergeser, terkena cahaya matahari, maka bayangan tadi menjadi hilang. Ini makna yang pertama. Waqila, ada versi yang lain secara bahasa maknanya adalah an-naql. Maknahu an-naql, memindahkan. Berdasarkan ucapan mereka orang-orang Arab, nasakhtu ma fi hadzal kitab. Aku telah menasakh, menyalin. Nasakh itu menyalin apa yang ada di kitab ini. Maksudnya adalah dia menukil, memindahkan. Jadi bentuk kata perkatanya disalin, ditulis ulang dalam lembaran yang baru. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, secara syariat, wahadduhu, definisi nasakh adalah huwal khitabud dalu ala raf'il hukmi tsabiti bil khitabil mutaqaddimi ala wajhin laulahu lakana tsabitan ma'a tarahihi anhu. Ini takrifnya, definisinya memang agak panjang. Nasakh adalah khitab, suatu ungkapan, suatu ucapan yang menunjukkan telah dihilangkannya hukum, telah dicabut, telah dihilangkan hukum yang telah ditetapkan. Jadi ada suatu hukum yang sudah ditetapkan dengan al-khitabul mutaqaddim, dengan ungkapan yang telah berlalu, ungkapan yang pertama. Ada hukum yang sudah ditetapkan dengan ungkapan yang pertama. Kemudian dihapus oleh al-khitab ini, al-khitab yang baru ini. Ala wajhin, dalam bentuk laulahu, seandainya tidak ada khitab yang kedua ini, lakana tsabitan. Tentu saja hukum yang pertama tadi pastinya seharusnya sabit, tetap berlaku. Seandainya tidak ada dalil yang kedua, maka hukum yang pertama tadi masih tetap berlaku. Ma'atarohihi anhu. Dan catatan ini, khitab yang kedua, ungkapan atau penjelasan yang kedua harus muncul belakangan, tidak boleh menempel langsung. Tidak boleh datang langsung berbarengan dengan khitab yang pertama, ungkapan yang pertama. Dan ini sebenarnya adalah definisi untuk an-nasikh, definisi untuk an-nasikh, al-khitabud dal. Dan jadi kalau definisi nasakhnya maka raf'ul hukmi al-madhkuri bi khitabin mutaqaddimin dan seterusnya, raf'ul hukm. Atau ada yang mengatakan raf'u ta'alluqihi bil fi'l, raf'u ta'alluqihi bil fi'l, menghilangkan kaitannya dengan hukum ini, kaitannya dengan perbuatan. Kemudian dari sini penjelasan ini atsabitu bil khitab. Maka kalau ada suatu hukum memang sejak awal tidak ada keharusan, tidak menjadi beban bagi kita, yang disebut dengan al-bara'ah al-asliyah, memang tidak ada beban tersebut, maka tidak masuk ke dalam nasakh. Jadi tiba-tiba ada hukum baru, maka itu bukan nasakh. Kemudian juga harus ada al-khitab. Berbeda kalau orang meninggal dunia atau hilang akalnya, dia tidak wajib sholat misalnya, maka itu bukan nasakh. Karena tidak ada khitab yang baru, tidak ada ungkapan atau dalil yang baru. Kemudian ala wajhin laulahu lakana tsabitan. Ini beda halnya ya, keluar dari penjelasan ini kalau ada suatu hukum yang sudah habis waktunya, maka itu bukan nasakh. Atau ada ilahnya, ada alasan sebabnya, lalu sebabnya hilang, maka itu tidak nasakh. Contohnya misalnya ketika hari Jumat sudah seseorang mendengarkan panggilan untuk sholat Jumat, maka tidak boleh melakukan jual beli. Nah, ketika selesai sholat Jumat, boleh jual beli, maka ini bukan nasakh. Karena sudah habis waktunya. Kemudian harus datang belakangan. Kalau bersambung karena ada sifat atau syarat atau istitsna, maka itu bukan nasakh. Kemudian beliau membahas tentang macam-macam hukum seputar nasakh. Yang pertama adalah wa yajuzu naskhur rasmi, atau dalam ungkapan yang lain tilawah. Boleh terjadi naskhur rasmi, tilawahnya atau
qiraahnya, lafadznya dinasakh, dihapuskan, wa baqaul hukmi. Hukumnya masih tetap berlaku. Misalnya ayat asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta. Seseorang laki-laki maupun perempuan apabila berzina maka rajamlah. Rajamlah secara pasti. Nah, Umar bin Khattab meriwayatkan bahwasanya kata beliau fa inna qad qara'naha. Dulu kami membacanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya. Dan Rasulullah SAW telah merajam. Hukumnya tetap berlaku walaupun lafaz tadi sudah tidak bagian dari Al-Qur'an lagi. Tidak ada. Kita cari di dalam mushaf ayat tentang rajam sudah hilang, ya sudah tidak ada. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah naskhul hukmi wa baqaur rasm. Hukumnya sudah dihapus tetapi tulisannya, bacaannya masih terus kita lantunkan. Contohnya adalah walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Orang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia menunggu mata'an ilal hauli 1 tahun, menunggu 1 tahun. Maka ayat ini dinasakh, tapi masih tetap kita baca. Dinasakh hukumnya dengan ayat yatarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Maka iddahnya cukup 4 bulan 10 hari saja. Dan terkadang ada yang dinasakh dua-duanya, rasamnya dinasakh, hukumnya juga dinasakh. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dulu ada ayat yang termasuk dari Al-Qur'an asyru radha'atin ma'lumat. 10 persusuan, 10 kali susuan itu bisa menjadikan mahram. Lalu kemudian dinasakh dengan khamsun ma'lumat, cukup 5 kali persusuan. Nah, yang 10 kali persusuan ini rasamnya tidak ada, hukumnya juga sudah tidak ada lagi, tidak berlaku lagi. Kemudian jenis nasakh berikutnya adalah wan nasxu ila badalin wa ila ghairi badal. Ada yang nasakh itu ada penggantinya. Contohnya ketika dinasakh salat menghadap ke Baitul Maqdis diganti dengan menghadap ke Ka'bah. Ini ada penggantinya. Ada juga yang tidak wa ila ghairi badal. Dinasakh dihapus saja, tidak ada penggantinya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah." Kalau kalian bermunajat, ya berbicara secara menyendiri dengan Rasulullah, maka harus sedekah terlebih dahulu. Kemudian dinasakh, dihapus, tidak ada penggantinya. Kemudian nasakh juga ada yang ila ma huwa aghlad wa ila ma huwa akhaf. Kadang dihapus menjadi hukumnya lebih berat. Contohnya nasakh dulu di awal-awal puasa Ramadan itu boleh antara puasa atau boleh membayar fidyah. Jadi tidak wajib puasa. Kemudian diganti dinasakh menjadi harus puasa saja. Ini menjadi lebih berat. Terkadang juga menjadi lebih ringan. Contohnya nasakh ayatul musabarah. Ketika berperang, pada asalnya jika jumlah kalian 20, iyyakum minkum isyruna sabirun, maka kalian harus tetap bertahan menghadapi 200 orang musuh. Dinasakh, dihapus menjadi 1:2. Fa'in fa'in takum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. 100 lawan 200. Ini menjadi lebih ringan. Kemudian jenis-jenisnya wa yajuzu naskhul kitab bil kitab, boleh nasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an sebagaimana ayat iddah dan ayat musabarah barusan. Kemudian naskhus sunnati bil kitab, boleh nasakh sunnah hadis sebagaimana hadis tentang istiqbalu Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis dalam salat, dinasakh dengan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dinasakh dengan Al-Qur'an. Kemudian ada juga jenisnya nasakh as-sunnah bis sunnah. Hadis dinasakh dengan hadis. Contohnya kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Rasulullah awal-awal melarang para sahabat untuk ziaratul qabr, maka kemudian dinasakh dengan sunnah hadis yang lain. Beliau tidak membahas tentang naskhul kitab bis sunnah. Apakah ada naskhul kitab bis sunnah? Ada yang mengatakan boleh. Boleh, ya terjadi. Tetapi tidak lepas dari perdebatan dalam masalah apakah ada nasku al-kitabi bis sunnah. Jadi ada ayat kemudian dinasakh dengan sunnah. Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh nasakh Alkitab bis sunnah. Beda kalau taksis. Kalau pengkhususan maka lebih ringan. Selanjutnya adalah wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatiri minhuma. Ini berkaitan dengan bentuk kekuatan yang menasakh. Boleh menasakh mutawatir dengan mutawatir, sama-sama mutawatir. Mutawatir ini mencakup Al-Qur'an maupun hadis.
Kemudian wanaskul ahadi bil ahadi wabil mutawatir. Ada ahad bisa dinasakh dihapus dengan hadis yang sama-sama ahad. Ahad itu maksudnya adalah riwayatnya tidak sampai banyak sekali ya yang menjadi mutawatir. Boleh dihapus dengan hadis yang ahad, yang selevel atau bil mutawatir yang menasakh menjadi lebih kuat. Itu boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah kata beliau wala yajuzu naskhul mutawatir bil ahad. Tidak bisa menasakh mutawatir ayat misalnya atau hadis dinasakh dengan hadis ahad. Ini menurut pendapat beliau. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan yang roji adalah boleh naskhul mutawatir bil ahad. Karena yang penting adalah hukum, bukan dalilnya, bukan bentuk dalilnya. Demikian pembahasan tentang nasakh diambil dari matan Al-Waraqat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.